Udah masuk belum slide-nya? Udah masuk Bu Cio slide-nya? Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Akbar Muslim. Awal saya menjalankan bisnis ini kelas 11 SMK. Ya, dibilang lulus, nggak lulus saya ya. Malah saya keluar, tapi bersyukur berkat keluar gitu ya. Jalanin bisnis ini serius, akhirnya bisa mendapatkan hasil yang luar biasa lewat bisnis ini ya. Sebelumnya terima kasih kepada para pengundang teman-teman yang udah mengizinkan saya untuk sharing atau berbagi dan sama-sama belajar ya kita di kelas online malam ini gitu ya. Izinkan saya sharing. Tadi udah nama saya. Ini ada tanggal lahir saya di Bogor. Saya lahir 21 September 2001. Jadi nanti tanggal 21 September baru saya umur 20 tahun. Jadi saat ini saya masih 19 tahun. Diingat tanggalnya dan bulannya, siapa tahu mau ngado ke saya. Nanti saya kirim alamat. Oke, lanjut. Saya SD di SDN 06 Pagi Jakarta ya. Ini saya SD-nya ada banyak karena memang saya adalah murid yang paling pintar di sekolah tersebut ya. Jadi pada saat di SDN 06 Pagi Jakarta ini saya pintar MTK gitu ya. Jadi guru saya 5 tambah 5 bilang 10, saya 11 karena saya punya pendapat sendiri gitu ya. Akhirnya ya saya dikeluarkan gitu ya karena wah kamu terlalu pintar Akbar. Jadi kamu pindah sekolah aja gitu ya. Akhirnya saya pindah sekolah, saya lanjut di MTS Darussalam Subang. Ini kampungnya ayah saya ya di Subang. Saya sekolah di situ kurang lebih kelas 4 sampai kelas 5. Saya lanjut lagi di SDN Batu Tulis di Bogor ya, itu kelas 5 ya. Nyelesain kelas 5-nya karena di MTS Darussalam belum selesai. Saya lanjut, terakhir saya sekolah di SDN Tajur 3. Alhamdulillah lulus juga ya. Dan saya lanjut di SMP Bakti Insani, itu ada di Jalan NP Sidik di Bogor Kota. Alhamdulillah lulus, nggak pindah-pindah. Itu rankingnya, alhamdulillah ranking 1 banget teman-teman dari belakang ya. Alhamdulillah ya, dan saya lanjut di SMK Negeri 4. Saya masuk SMK Negeri 4, bisa masuk negeri. Kenapa Pak Akbar? Kan pintar sekali. Wah iya dong. Ya, jadi memang saya itu pintar dalam hal menyontek. Ya, jadi kalau teman-teman nanya saya sukses di bisnis ini kenapa ya? Mungkin karena saya nyontek. Gitu ya. Karena saya juga nyontek orang-orang yang sukses di bisnis ini gitu. Ya, saya lanjut di SMK Negeri 4, tapi saya cukup hanya menyelesaikan sampai sekelas 11 pada saat PKL. PKL tahu ya kalau anak-anak SMK ya, jadi kayak kerja gitu di luaran. Biasanya 3 bulan, tapi pada saat itu saya 6 bulan. Ya, alhamdulillah 6 bulan itu beres teman-teman, saya kerjain sebulan di tempat PKL, 5 bulan di rumah saya. Alhamdulillah ya, jadi saya beres PKL nih ya. Dan alhamdulillah sekarang full time kerja di rumah makan, bukan di rumah makan Padang, tapi di rumah sambil makan tiap hari ya. Seperti itu teman-teman. Boleh dibantu next. Nah ya, kita sama-sama kosongkan gelasnya dulu. Ya, yang sekarang raganya ada di sini, mungkin pikirannya lagi kemana-mana, kita kembaliin dulu pikirannya, kita kosongin. Siapa tahu apa yang saya sharingkan sedikit ini gitu ya, bisa membantu atau bisa merubah bisnis teman-teman jauh lebih berkembang lagi ya. Amin. Di next lagi. Nah, ada fixed mindset dan grow mindset. Di next ya. Nah, ini ada cara beberapa tips dari Google, bukan dari saya, untuk menghilangkan mindset negatif. Ya, yang pertama, saringlah informasi terbaik saja. Jadi yang nggak baik ya buang gitu loh. Yang baik boleh diambil. Yang kedua, menjadikan orang-orang hebat sebagai role model. Ya, contoh kan di bisnis ini banyak sekali teman-teman ya. Kayak ada Pariski Kanata, ya, kayak ada Panaga Sugara, ya, ada juga Paulus Andean, ada Pak Rudi M. Nur, wah banyak banget ya. Apalagi leader-leader di Bandung itu kan, wah itu role model saya semua, teman-teman. Yang ketiga, periksa keyakinan kamu. Jadi harus yakin teman-teman, kalau teman-teman itu bisa sukses dan bisa berhasil di bisnis ini. Karena modal utama saya juga itu, ya saya nggak punya modal uang cukup banyak, bahkan tidak ada, bisa dibilang. Ya, dan keempat, menentukan visi dan sasaran.
Ya, jadi harus jelas visi dan sasarannya gitu ya. Dan yang kelima, temukan suara kamu sendiri ya. Jadi banyak orang yang gue kayaknya nggak percaya nih sama diri sendiri gitu kan. Sedangkan orang lain percaya. Contoh siapa? Mentor percaya kita bisa, tapi kita sendiri nggak percaya sama diri kita sendiri. Harusnya kita bisa jauh lebih percaya sama diri kita sendiri. Seperti itu. Di next lagi, boleh? Nah, ini saya sebelum menjalankan bisnis. Nah, ini ya penampakan saya waktu menjalankan pertama kali masuk sekolah, maksud saya ya. Kelas 10 awal-awal pakai baju SMK kan biasanya kan kalau baru masuk kan, wah, gua nih gitu kan, anak sekolah baru nih SMK, udah nggak SMP kan, celana beda ya kan, jadi auranya tuh kayak wah gua banget nih gitu ya. Jadi saya masuk itu sama downline saya bintang 8 Bapak Rizky Nurirayat ya, yang dari dulu sampai sekarang setia banget. Jadi kalau saya joinnya tuh beda sedetik sama dia teman-teman, jadi join udah beres gitu loh, saya join dia join gitu, jadi nggak ada kata lama, jadi memang dia tahu prosesnya saya seperti itu. Boleh di next lagi. Nah ya, ini sama saya kayak teman-teman yang cowok mungkin yang dulu pernah alay kayak saya pernah jauh lebih alay gitu ya. Ini penampakan saya, kalau dilihat sukses, wah kayaknya nggak ada wajah-wajah suksesnya teman-teman ya. Jadi aneh aja gitu orang kayak saya bisa berhasil gitu ya. Alhamdulillah. Di next lagi. Nah, ini ya penampakan saya yang pakai baju biru, tapi bukan yang di motor, teman-teman. Itu saya yang di bawah, yang pakai topi, ya, pakai ada lengan panjangnya, ya, itu saya. Jadi saya bukan yang di motor, saya suka nongkrong dan lain-lain. Nah, ini juga penampakan saya. Nah, ya, ini ceritanya photoshoot gitu ya. Jadi kalau ada di Bogor tuh ada shooters Bogor, macem-macem lah ya. Saya ikut-ikutan aja gitu ya. Kayaknya keren nih gitu. Akhirnya saya ikut-ikutan, di next lagi. Nah, ini waktu saya alay di Facebook, teman-teman ya. Ini tahunnya udah lama banget itu ya, udah berapa tahun yang lalu ya kalau bisa dilihat. Jadi kayak pernah dikasih pop-up gitu ya sama ceweknya atau sama siapa gitu ya. Jadi saya pikir saya menghabiskan waktu saya itu dengan sia-sia gitu teman-teman ya. Jadi saya pernah sealai itu, tapi sekarang saya sudah bertaubat teman-teman. Nah ini juga salah satunya ya, pernah bikin-bikin agak jelas lah ya. Boleh di next lagi ya. Saya hobi mantai gitu ya, sambil nggak punya uang saya mantai ya. Ya ini menampakkan saya waktu wah masih kucel banget teman-teman sebelum jalanin bisnis ini. Di next lagi. Nah ini ya, ini tuh ada kalau teman-teman pernah ke Bogor, itu TCC namanya ya, Taman Coret-Coret. Nah, itu saya foto di situ ya berasa keren aja gitu. Nah ini foto saya lagi, apalagi yang cowok, kalau ada yang perokok, itu pasti kayak gue gaya pakai asup keren nih gitu kan. Nah saya pada saat itu seperti itu mikirnya ya. Jadi ketika dipoto ya keluar asup keren nih. Next, nah ini awal saya mengenal bisnis, teman-teman. Nah ya ini penampakannya ini waktu itu di rumah mentor saya, di rumah Pak Wawal ya, upline saya, mentor saya. Ini dulu rumahnya ya masih kayak begini, belum ada pagar. Tapi sekarang rumah ini masih ada, cuma beliau udah beli rumah baru di Royal Tajur ya. Di next lagi. Nah ya ini ada saya tuh yang pakai topi ya, itu saya. Jadi ini pertama kali saya datang ke pertemuan, pada saat itu pertemuannya NDT ya. Jadi saya nggak tahu apa-apa, saya bilang kok ini tepuk tangan, ini acara apa gitu, ini bisnis online apa pertunjukan Pak Tarno, saya bilang. Terus ini tepuk tangan, dikit-dikit tepuk tangan gitu kan. Ya akhirnya saya ikutin lah ya, dan akhirnya saya di prospecting pada saat itu diajak ya, itu ada buku sakral, buku hijau, bagi yang sudah daftar pasti tahu ya, buku hijau tersebut selalu dibawa oleh para distributor. Nah, saya dikenalin, di next lagi. Boleh di next. Nah, akhirnya ketika saya dikenalin, saya mulai berpikir, saya habis sekolah ini mau seperti apa ya gitu loh. Saya akhirnya ya coba mikir-mikir, walaupun memang kayaknya saya susah buat mikir seperti itu, tapi ya saya paksakan mikir.
saya lulus kuliah mau apa, pada saat itu memang saya tidak memutuskan untuk kuliah, tapi saya pengen ya punya rumah, punya mobil, punya istri, punya kendaraan yang layak, bisa jalan-jalan ke luar negeri, bisa ibadah umroh, naik haji dan lain-lain ya. Akhirnya sih kepikiran yang tadinya saya jalan bisnis ini cuma pengen kayak punya, wah 20.000 aja cukup nih kayaknya gitu kan. Tapi ya saya pikir-pikir bisnis ini peluangnya besar, makanya saya jalankan bisnis ini dengan serius kayak gitu. Oke, di next saya kasih sedikit gambaran buat teman-teman yang pengen punya kehidupan yang oke untuk kedepannya. Ini sederhana ya, menikah 50 juta, kalau kata cewek-cewek yang sering saya ngisi, kalau saya tanya cukup nggak? Enggak. Tapi saya nggak tahu kalau teman-teman sendiri seperti apa, mungkin 50 juta ya cukup-cukup aja. Gitu loh, paling makanan favnya itu jengkol, wah itu kan sedap sekali teman-teman ya. Rumah 350 juta oke lah, yang biasa-biasa saja gitu ya. Tapi kalau pengen kayak di perumahan kayak Sumarekon gitu kan itu miliaran ya. Kayaknya nggak cukup dengan uang 350 juta ya. Mobil 150 juta oke, mobil yang biasa, tapi kalau mobil Pak Luis kayaknya nggak cukup ya. Ibadah 50 juta oke cukup, tapi sendiri kayaknya kalau berdua menurut saya kurang ya. Total 600 juta. Di next saya kasih perhitungannya ya. Boleh di next lagi. Nah, nih ya, kalau teman-teman bisa nabung 100.000 per bulan, itu teman-teman bisa beres, wah itu nggak ada ya, 100 tahun juga bablas, gitu ya. Itu kayaknya 150 tahun, kebayang 150 tahun baru nikah, bukan encok teman-teman ya. Itu kan udah tidak bisa itu menikmati hidup gitu loh ya. Nah kalau teman-teman nabung dengan kemampuan 500.000 per bulan, itu teman-teman bakal kecapai 100 tahun. Bayang 100 tahun, ayang gitu ya, wah itu kan tidak enak sekali. Tapi udah encok-encokan gitu ya. Seperti itu kan gak enak, apalagi yang teman-teman bisa nabung 1 juta per bulan, itu bisa kecapai dalam 50 tahun, kalau hari ini umur teman-teman 20 tahun, berarti nanti 70 tahun baru kecapai. Dan ada juga kalau nabung 2 juta per bulan, itu teman-teman bisa 25 tahun ya kecapainya. Dan kalau teman-teman punya kemampuan 5 juta nabung, itu bisa 10 tahun kecapainya. Tapi coba teman-teman lihat, teman-teman bisa nabung dengan kemampuan berapa. Ya, apalagi yang kalau kita berbicara soal UMR, ya mungkin 3,5 juta sampai 4,5 juta, taruhlah sampai 5 juta, ya kan nggak mungkin 5 juta itu ditabung semua. Ya, pasti ada kebutuhan lain yang memang butuh dia buat dia bayar cicilan, atau anaknya sekolah, atau yang lain-lain. Itu kan pasti nggak bisa nabung 5 juta, seperti itu ya. Tuh ya, ada di situ penjelasannya. Di next lagi. Nah, ini ya, ada 695.000 sarjana menganggur. Ya, jadi ini sarjana loh, bukan kayak saya. Saya sih, maaf, saya S2, SD, SMP. Ya. Jadi apalagi yang orang-orang tamatannya seperti itu. Wah, kayaknya saya pikir untuk kerja sulit sekali, apalagi saat ini COVID, yang memang di mana banyak orang yang sudah kerja dan dia sudah berpengalaman, tapi dipecat. Apalagi orang-orang yang baru mau masuk kerja, yang belum punya pengalaman, saya pikir sulit untuk diterima. Seperti itu ya. Di next lagi. Nah, ya ini ada fresh graduate ya, perusahaan standar untuk kelompok ini gajinya 2 sampai 4 juta per bulan. Ini realita loh dari liputan 6 ya diambil. Jadi saya pikir tidak cukup dengan teman-teman pengen punya kehidupan seperti tadi. Seperti itu ya. Jadi teman-teman harus punya plan yang lain ya. Dan ini ada kata-kata yang keren. Your future is created by what you do today, not tomorrow. Artinya semua baik-baik saja, teman-teman ya. Oh bukan. Jadi masa depan teman-teman itu ditentukan dari hari ini, bukan kemarin. Jadi kalau buat teman-teman yang senang menunda-nunda, saya pikir teman-teman nggak akan pernah bisa sukses. Ya, jadi saya harap teman-teman ambil keputusan hari ini dan teman-teman berubah jadi jauh lebih baik lagi. Ya, di next. Nah, kenapa harus bisnis? Next, saya akan sedikit menjelaskan karena nilai mata uang itu menurun. Ya, next. Nah, ini ada uang 100.000, 2019 di next dapat bajunya aja, 2017 bisa dapat sesetel sampai celananya, tapi 2021 kebayang dapat setengah, kan nggak lucu kalau teman-teman keluar gitu ya, bajunya setengah. Tapi sekarang sudah terjadi sama cewek-cewek TikTok yang bajunya segini, wah itu kan
Itu kan sudah terjadi, harganya mahal lagi. Itu kan kalau menurut saya, wah ini beneran terjadi nih kayaknya nih, ya. Nilai uang menurun tuh, wah beneran. Dia pakai baju segini, harganya 300.000. Wah, buset. Saya bilang kalau full itu gimana harganya? Bisa 1 juta mungkin ya. Kayak gitu. Di next lagi. Nah, yang kedua, kebutuhan hidup semakin menurun. Ya, kenaikan harga barang. Terus di next. Di next lagi. Nah, ya ini ada contoh. Ini KFC pada tahun 1994, 4.500 harganya. Udah dapat segumpal, udah dapat banyak. Ya, kebayang teman-teman hari ini yang punya duit 5.000 pulang dari sini bisa beli tuh kembalian kope. Wah, kan mantap sekali. Tapi sekarang di next, seperti yang teman-teman lihat, ya, ini harganya real. Kalau teman-teman beberapa hari yang lalu atau beberapa bulan yang lalu pernah ke KFC, harganya pasti segini. Kita nggak tahu 25 tahun lagi ini harganya berapa. Mungkin satu paket bisa ratusan ribu. Jadi kita harus mempersiapkan kehidupan kita untuk masa depan nanti. Seperti itu. Di next lagi, nah, lapangan pekerjaan yang sulit. Yes, ini yang sering saya bahas ya. Nah, ini dulu tuh ada juru parkirnya, tapi sekarang di next sudah ada alat e-parkir. Ini salah satunya kalau di Bogor tuh ada di Surya Kencana, ya, tempat jualan itu udah pakai kayak ada e-parkirnya gini gitu loh. Nah, si Mamang ini kemana gitu kan? Berarti nganggur. Kebayang tukang parkir aja nganggur ya. Dan ini ada warung, ya. Kalau dulu nih warung offline, ya kan, ibaratnya di next sekarang udah canggih, teman-teman. Udah ada warung online, ya. Jadi yang teman-teman punya warung, kabarin ke saya pengen buka sebelahnya. Buka warung online ini, ya. Kebayang nih, warung aja bisa sesulit itu, ya. Dan ini ada juga pom bensin. Kalau dulu mungkin selamat siang gitu ya, dari nol ya mas. Nah, kalau sekarang kan nggak ada, jadi kayak sendiri gitu. Selamat siang, iya siang. Wah, kan nggak lucu ya, dari nol. Oke mas. Jadi kita ngomong sendiri gitu loh. Ya, saking teknologi perkembangan zaman ini semakin maju kayak gitu. Nah, ini ada juru setrika, orang-orang yang setrika ya. Kalau bahasa Sundanya ngelus. Next. Nah, kalau sekarang nih, ya, ini bisa rapih pakai mesin. Ya. Jadi nggak perlu ada orang yang ngelus gitu ya, yang nyetrika. Ini udah bisa rapi, tinggal masukin bajunya aja ya. Jadi kalau ada mukanya yang lecek masuk ke sini, saya rasa bisa rapi. Seperti itu ya. Dan ini ada sapam ya. Di next. Nah, sekarang saya rasa sapam itu berkurang ya. Dan penjaganya itu cuma satu rata-rata, atau ada beberapa sapam 1, 2, 3, nggak terlalu banyak seperti dulu karena memang udah ada CCTV yang berubah menjadi sapam ya. Ini next lagi. Nah, ini ada razia motor. Kalau dulu ada orang yang menilang gitu ya, tapi kalau sekarang itu kayak ada CCTV, jadi ketika saya bayar pajak, ketika saya melakukan kesalahan itu nanti ada datanya di situ semua gitu ya. Ini luar biasa banget gitu loh teknologi sekarang. Nah, ini saya nggak tahu nih ya, pilot next, tapi sekarang ya, jadi udah nggak pakai orang itu udah kayak bisa terbang. Contohnya kayak ada drone sekarang tuh, kayak ada apa lagi gitu ya, banyak lah macam-macamnya ya. Kalau dulu kalau saya pernah lihat, kalau syuting film itu kalau di atas tuh kayak pakai helikopter, ada orang yang memang nyorot gitu loh. Tapi kalau sekarang kayak pakai drone aja tuh bisa gitu loh. Di next lagi. Nah, apakah Anda siap menghadapi masa depan? Next. Nah, kita harus tahu masa depan kita mau seperti apa, dan kita harus sudah punya gambaran nanti masa depan kita seperti apa. Saya sangat menyarankan teman-teman yang belum baca buku Cash Flow Quadrant ini, saya harap teman-teman baca buku Cash Flow ini, karena kita sekarang ada di business owner, jadi biar kita tahu nanti ke depannya itu kita mau seperti apa, dan kita pengen punya aset sebesar apa gitu loh. Jadi banyak orang yang belum tahu tapi pengen cita-citanya ya gue pengen sukses gitu kan ya. Ini saya harap nggak bisa ya. Ya, teman-teman baca buku ini gitu ya. Di next lagi. Nah, akhirnya saya mulai mencoba jualan. Pada saat itu saya jualan pertama kali itu di Facebook dulu, di Facebook, di WA dulu ya. Saya jualan di WA, saya tawarin ke inner circle saya, ke teman-teman dekat saya. Alhamdulillah ya,
1 bulan saya habiskan berdua dengan downline saya, 1 botol spirulina cuma habis 50 kapsulnya aja dalam 1 bulan ya. Alhamdulillah. Ternyata saya pikir gampang jualan ini, tapi ternyata cukup sulit. Dan akhirnya saya jualan di Instagram ya. Saya lanjut jualan di Instagram. Nah, pada saat itu jualan di Instagram saya, jualan spirulina pada saat itu saya bisa jualan pribadi saya 30 juta pada saat itu jualan spirulina sendiri ya. Saya bisa tembus jualan sendiri kayak gitu, alhamdulillah. Dan akhirnya saya lanjut jualan di Facebook, dan hari ini saya jualan di Shopee, di marketplace seperti itu ya. Di next lagi, akhirnya saya mulai coba presentasi, teman-teman ya. Nah, saya mulai coba presentasi, saya ditolak ya. Banyak teman-teman saya kayak nggak percaya gitu kan, ya mungkin wajar karena saya belum ada hasil. Banyak yang bilang, bisnisnya nggak bener nih, hoax gitu kan, cari-cari orang mau ngapain gitu kan. Ketika saya udah punya tim, di next lagi ya banyak tim saya yang pada kabur gitu loh ya, pada kabur. Akhirnya ya saya terus jalan proses ini gitu loh. Di next, nah akhirnya saya mulai menikmati proses. Nah ini awal saya benar-benar menjalankan bisnis ini. Di next lagi, nah itu tadi Bapak Rizky ya, Bapak Rizky Nurdidayat. Di next, nah ini ada Bapak Rik Mulyana ya, yang dulu saya ajakin ini susahnya minta ampun teman-teman. Jadi hobinya ngegame di rumah saya, kayak numpang game gitu. Nggak tahu jaringannya bagus, nggak tahu di rumahnya memang dia jaringannya jelek, jadi di rumah saya ya. Bapak Aib itu peringkatnya bintang 8, yang salah satu pemecah rekor di Bogor juga sebagai PBO Magis 2 pertama di Bogor, teman-teman ya. Di next lagi ada Bapak Reza juga ya. Nah di next, nah ini ada Bapak Ole, anak pang yang menurut saya kayaknya nih pertama kali saya ketemu ya, kayaknya ini orang susah sukses gitu, badan tatoan ya kan, hidup nggak jelas ya, luntang lantung dan lain-lain kayak gitu ya. Akhirnya ya saya kurang percaya, akhirnya ya dia nunjukin gitu loh kalau dia pasti bisa berhasil bisnis ini gitu ya. Akhirnya dia jalanin bisnis ini dan dia bisa nunjukin dan dia bisa berhasil juga. Dan salah satu orang yang ber-PBO bintang 7 Majesty pertama di Bogor juga, teman-teman ya, Bapak Tristia Putra itu ya. Jadi yang saya awalnya saya nggak percaya, ternyata beliau adalah yang bisa Majesty gitu loh ya. Dia ambasador lalu Majesty bulan depannya, seperti itu. Di next lagi, nah ini ada tim saya yang di pelosok ya, seperti itu. Di next lagi boleh. Nah saya nikmati lagi proses. Nah ini dulu tim saya segini teman-teman ya, bertahan ya cuma 1, itu Bapak Rizky Nurdidayat yang bintang 8 hari ini ya. Ya sisanya itu yang itu pada nggak ada gitu ya. Di next lagi, nah saya presentasi malam-malam karena berhubung saya nggak punya motor, jadi saya sering pakai atau minjem motor downline saya. Nah saya presentasi lagi, saya bangun tim lagi. Di next lagi, nah ya ini saya pertemuan waktu itu di Dinkes, di Dinas Kesehatan di Bogor. Tim saya segini ya, dan yang dari sini yang bertahan cuma 1 lagi gitu ya, cuma 1 orang. Di next lagi, nah ini waktu MW pertama ya Bogor, MW pertama Bogor, tapi kemarin-kemarin saya udah punya titik MW itu kurang lebih 5 teman-teman, yang saya awalnya cuma datang tidak banyak dengan tim saya, hanya beberapa tim saya yang datang. Alhamdulillah, tapi punya MW yang cukup lumayan banyak ya. Dan ini waktu saya pertama kali jadi pembicara, grogi teman-teman. Di next lagi, nah ini waktu saya bangun tim lagi bareng Bapak Aep. Nah ini ada tim-tim saya yang nggak punya ongkos, ibaratnya nggak punya motor juga buat ke pertemuan, tapi dia BBM-an gitu ya. BBM-an tuh kayak nyetopin mobil Dugo gitu ya, mobil bak naik gitu ya, seperti itu. Di next lagi, nah ini adalah leader-leader saya ya. Ya seperti biasa lah, kita bangun hubungan gitu ya.
Saya lagi diikat waktu ulang tahun saya ya. Di next lagi. Nah, kita ya sering kumpul, meeting ketika bisnis lagi turun ya kita satukan visi lagi. Ya dari sekian orang di sini ya hanya beberapa orang, hanya 4-5 orang yang bertahan di situ ya. Next lagi. Nah, tim lagi, tim saya ini next lagi. Boleh. Nah, ini waktu di THC, teman-teman, waktu saya lihat langsung orang-orang yang penerima reward lewat bisnis ini, ya, saya kan awalnya memang nggak percaya ya, akhirnya saya datang ya, saya lihat langsung gitu loh, orang-orang yang terima reward itu nyata, dan alhamdulillah, insya Allah tahun ini saya bisa juga merasakan, gitu ya, indahnya panggung kemenangan sebagai penerima cash reward 5.000 US dollar nanti. Nah, ini bangun tim di Cisarua ya. Next lagi, jadi saya bangun ya kabupaten, kota, wah saya bolak-balik. Nah, ini saya bangun tim lagi ya, anak-anak sekolah saya. Nah, ini anak-anak kecil ya, bocil-bocil FF lah ya, bisa dibilang ya. Saya ajakin gitu ya, saya prospek. The next lagi. Nah, ya saya bangun tim. Asik. Kalau saya orangnya kalau udah kerja tuh kayak nggak kenal waktu. Saya mau pagi, siang, sore, malam, saya gabres aja gitu loh. Saya nggak pentingin lah, ya. Next lagi. Nah, ini waktu vision seminar. Waktu vision seminar Pak Willianto, ya. Tim saya hanya segitu, teman-teman. Nah, ini waktu di Royal Weekend, saya waktu itu PBO saya crown, ya. Pertama kali saya crown seperti itu, saya bawa 3 tim saya. Di next lagi, di next terus aja. Nah, ya ini waktu home meeting ya. Nah, ini waktu saya kehujanan ya, jadi saya udah kayak nggak bisa ngebedain mana air hujan, mana air keringat, dan mana air mata juga ya. Jadi mungkin saya bisa dikasih hasil hari ini ya karena memang Tuhan lihat kasihan ke saya gitu ya. Tuhan kasihan ke saya udah nunjukin kalau saya proses dan kerja keras ya. Di next. Nah, ini waktu vision seminar, kurang lebih saya punya tim, bawa tim ke situ 400 masa kurang lebih, teman-teman. Saya waktu itu masih peringkat saya bintang 6 apa bintang 7 saya lupa. Saya lihat mentor teman-teman di situ ya, impact atau prosesi sebagai bronze layer, saya pada saat itu benar-benar wah keren banget nih, bisa jadi kayak Bucio gitu kan, bisa dipanggil namanya ya, bisa prosesi sebagai bronze layer yang dari bintang 6 saya lihat langsung gitu ya, Bucio di setiap seminar ya. Saya bilang insya Allah suatu hari nanti saya bisa gitu loh seperti Bucio gitu ya. Alhamdulillah berkat berproses ya, saya jalan di sini kira ya saya bisa juga sampai gitu ya. Nah, ini saya setelah menikmati proses ya, ini next lagi ya, jadi terlihat apa. Nah, ini waktu saya zaman bintang 7 teman-teman. Di next lagi. Nah, ini sekarang pas sudah bronze layer, jadi sedikit berubah, sedikit ada berisi badannya dan dompetnya tentunya teman-teman ya. Jadi bukan cuma badannya yang berisi, yang penting itu adalah dompetnya berisi gitu ya. Jadi badan berisi keker, wah dompet kosong ngapain juga gitu kan. Ya, yang penting tuh dompet berisi lah ya, seperti itu. Di next lagi. Nah, ini hasil saya dari bisnis. Saya bukan pingin sombong atau pingin apa-apa, tapi saya cuma pengen ngasih lihat ke teman-teman kalau bisnis ini tuh ada hasil. Kalau memang kita mau kerjakan bisnis ini, kita mau jalankan bisnis ini, seperti itu ya. Ini impian saya pertama di bisnis ini, salah satunya motor KLX. 2 tahun lalu saya benar-benar ketika join saya pengen banget beli motor KLX ya. Alhamdulillah saya bisa beli motor ini 30 juta cash saya beli, teman-teman. Di next lagi. Dan alhamdulillah juga suatu pencapaian buat saya pribadi, saya bisa punya bonus lewat bisnis ini
kurang lebih 61 juta plus teman-teman, yang dimana pada saat sekarang ini umur saya masih 19 tahun ya, tapi saya udah punya penghasilan yang dimana 3 kali lipat dari umur saya. Itu suatu pencapaian yang luar biasa buat saya pribadi ya. Jadi alhamdulillah banget. Jadi bisnis ini memang benar-benar hasilnya tuh nyata dan memang hasilnya ada, dan ini 100% masuk rekening saya teman-teman ya. Di next lagi. Nah ini saya ingat banget, saya Agustus ya, pada saat itu saya pernah ngisi, itu saya bintang 7, dan di bulan Desember saya udah naik peringkat sebagai bronze lion. Jadi kurang lebih hanya dalam 5 bulan saya bisa naik dari bintang 7, bintang 8 ke bronze lion, teman-teman ya. Suatu pencapaian juga buat saya, bisa naik peringkat dengan cepat di tahun 2020 ya. Di next lagi boleh. Nah saya juga bisa beli ya handphone yang memang saya pengen teman-teman. Pada saat itu iPhone XS Max teman-teman ya. Kenapa saya nggak beli yang 12? Ya nggak pengen aja, saya pengen nunggu yang 13. Jadi saya pengen jadi orang pertama yang punya iPhone 13 nantinya ya. Jadi saya tunggu nih rilis iPhone 13, udah saya siapin uangnya gitu, biar saya langsung sikat beli gitu ya, ketika ada langsung saya beli kayak gitu ya. Boleh di next lagi. Dan alhamdulillah saya juga bisa beli mobil pribadi buat saya ya, yang dimana ini bisa jadi alat tempur. Yang tadinya saya kehujanan, saya nggak jadi kehujanan. Yang tadinya saya kepanasan, saya nggak kepanasan gitu ya. Yang tadinya saya di jalan ngedengar suara motor ereking, tapi sekarang di mobil bisa dengar suara Netvi. Wah itu kan suatu hal yang memang enak gitu ya, jadi layak untuk diperjuangkan seperti itu ya. Hasil-hasilnya di next lagi. Nah ini ya hasil-hasil tim saya. Ada Bapak Encek juga bisa beliin ngeborong teman-teman ya, bisa beli kulkas 2 pintu, bisa beli mesin cuci, bisa beli handphone buat orang tuanya, dan bisa beli motor sendiri juga ya, KLX cash 38 juta pada saat itu. Di next lagi. Nah ya ini ada Bapak Evan Eki, ini salah satu tim yang menurut saya tim yang cepat teman-teman, karena beliau bintang 8 hanya dalam waktu 8 bulan. Dan hanya dalam waktu 8 bulan itu juga dia bisa beli mobil kemarin, baru beli mobil Sigra cash 185 juta. Masih kelas 3 SMK teman-teman ya, masih kelas 3 SMK. Tapi udah bisa beli mobil Sigra 185 juta lewat bisnis ini ya. Dan kemarin baru bangun rumah orang tuanya 70 juta juga teman-teman. Masih kelas 3 SMK, baru banget kemarin, hangat-hangatnya ya lulus. Ya, jadi saya pikir bisnis ini luar biasa. Orang yang anak sekolah yang mungkin nggak kepikiran masa depannya seperti apa, tapi bisa punya sesuatu yang memang dia bisa dapatkan gitu loh ya. Di next lagi. Nah ini ada Bapak Aib juga yang tadi bintang 8, bisa beli motor KLX juga, karena memang kita dulu senang banget kayak pengen punya motor KLX ini. Jadi kayak keren nih kita jalan-jalan pakai motor ini ya. Beli cash juga 30 juta pada saat itu teman-teman ya. Boleh di next lagi. Jadi memang hasilnya buat anak muda ini luar biasa ya. Bapak Aib umur 18 tahun, Bapak Cek umur 18 tahun ya, ini juga bisa beli motor pribadi. Bapak Arul ini umur 15 tahun teman-teman ya, umur 15 tahun. Tim saya yang dari pelosok dari Cihideng ada, umur 15 tahun udah bisa beli motor sendiri. Boleh di next lagi. Nah ini ada Nizar teman-teman, salah satu tim saya yang memang termasuk cepat juga. 2 bulan udah bisa beli 2 motor, beli Mio Soul 5,5, dan baru kemarin itu beli PCX harga 33 juta. Baru 2 bulan jalankan bisnis ini teman-teman ya. Jadi memang bisnis ini kalau yang bilang nggak ada hasil ya, saya pikir teman-teman memang kurang kerjanya aja gitu. Jadi banyaknya ngomong gitu, jadi bukan banyak yang kerja, makanya hasilnya nggak pernah ada gitu ya. Jadi ini hasilnya benar-benar 2 bulan ada. Dan ini ada Palen, mentornya Nizar, sama teman-teman 2 bulan juga bisa beli motor CRS, itu cash 38 juta teman-teman ya motornya.
anak umur 18 tahun bisa beli motor cash 38 juta. Nah, ini ada Pak Evan Eki-nya ya. Itu adalah mobilnya, teman-teman bisa dilihat ya, warna merah, gagah dan berani. Di umur 18 tahun, kelas 3 SMK, tapi udah bisa punya kendaraan yang luar biasa. Teman-teman, menurut saya pencapaian yang sangat luar biasanya dalam waktu 8 bulan, tapi bisa punya hal yang seperti itu luar biasa banget buat saya pribadi, teman-teman ya. Boleh di next lagi. Nah ya, ini waktu kemarin waktu ada pembagian laptop, alhamdulillah saya bersama tim terima 14 orang menerima laptop, teman-teman ya, bersama tim-tim saya ambil di Stokis Pak Happy. Kalau mungkin ada yang pernah datang ke Stokis Pak Happy, kalau suka kumpul-kumpul, yang suka malu jangan malu, itu grup saya biasanya memang suka bandel-bandel ngopi-ngopi gitu. Jadi memang suka lama kalau posting tuh, cepet ngopinya yang lama ya. Jadi tim-tim saya itu gitu kalau di Stokis ya. Di next lagi boleh. Nah, ini ada bisa beli iPhone. Jadi kalau di Bogor mah udah beli iPhone tuh kayak udah biasa aja nih. Nizar yang tadi beli motor ya, dan bisa beli iPhone juga 7 juta. Di bulan ketiganya ada Tegar juga. Anak SMK kelas 11 bisa beli motor 11 juta lebih. Ada juga anak kelas 10 ya, bisa beli motor juga, teman-teman. Di next lagi. Banyak yang belum saya masukin. Di next lagi. Nah, ini ya. Ini gangster-gangsternya Tiens, teman-teman. Orang-orang tim-tim saya, tim inti saya yang umurnya baru 17-18 tahun, masih pada sekolah tapi udah bisa beli motor ya, harganya belasan juta, teman-teman. Beli motor impiannya masing-masingnya. Kalau ada yang tahu motor-motor seperti ini, motor klasik itu harganya lumayan ya, kalau yang antik-antik gitu. Jadi memang tim-tim saya tuh hobi dengan motor-motor yang seperti ini gitu ya. Boleh di next lagi. Nah, saya pengen terima kasih buat tim-tim saya. Nah, ini dulu tim saya pernah besar, dan sebelum ini saya punya cerita di balik ini, teman-teman. Waktu itu ini GOP-nya Pak Wawang, offline saya bintang 8, waktu bintang 8 saya masih bintang 7 pada saat itu. Saya pernah adakan GOP sebelumnya itu hanya 17 orang, teman-teman yang datang. Ya. 7 orangnya itu prospekan, 8 orangnya itu tim playernya ya. Kita pernah waktu itu ngasih GOP-nya ke Pawal itu ya hanya segitu orangnya. Tapi pada saat itu saya serius, saya bilang saya nggak boleh nih, kalau saya ngundang lagi saya hanya bisa kasih segini, saya pengen bisa kasih lebih lagi ya. Akhirnya saya bisa kasih pada saat itu 250 masa, teman-teman. Buat saya cukup lumayan, dan akhirnya saya dikasih ujian ya. Dan ini pertemuan saya waktu di Nikisai di Awi itu kurang dari 40 orang, teman-teman ya. Jadi Nikisai ini ada gor, dan ini gedung yang di atasnya, di bawahnya gor. Boleh di next lagi ya. Ini kurang dari 50 orang ya. Saya pikir bisnis saya sedang diuji gitu, sedang benar-benar diproses ya. Boleh di next. Nah, ini ada videonya ya. Ini orang-orangnya tuh ya, bisa dilihat cuma sedikit banget, teman-teman ya. Pada saat itu di Nikisai itu yang isinya Pak Arif ya. Jadi pernah besar saya, lalu turun lagi ya, dan saya nggak pantang menyerah, nggak pantang mundur ya. Saya benar-benar kayak, wah gue nggak boleh nih mundur, terus jauh lagi, baru next lagi. Nah, akhirnya saya karena mencetak sejarah sama di tempat yang sama, di Gor Nikisai. Waktu itu ini 1000 masa ya di Gor, yang tadinya saya cuma berawal dari 40 orang kurang lebih, tapi saya satukan visi dengan tim saya itu, akhirnya saya bisa punya tim. Waktu itu kopdarnya itu 1000 orang, teman-teman ya. Itu yang lagi impact waktu itu, pada saat itu Pak Imam bintang 8, sekarang sudah bulan saya. Boleh di next lagi. Nah, ini dia teman saya di Jakarta, saya pernah ada juga saya orang ya, ya.
Yang dulu tim saya kecil, tapi teman-teman bisa lihat di video, saya bisa kumpulin 2.000 masa. Boleh di next lagi? Nah, ini acara ada special meeting namanya di Bogor. Itu acara khusus CP. Pada saat itu CP saya segini, teman-teman. Kurang dari 10. Nggak lebih dari 10. Ya, CP saya. CP Bob saya pada saat itu. Ya akhirnya next saya berjuang. Nah ini waktu SM juga special meeting, tapi saya waktu ini alhamdulillah bawa kurang lebih 180 CP Bob pada saat itu, teman-teman. Ya, dan alhamdulillah hari ini saya punya SM sendiri, special meeting sendiri dengan masa CP 250 sampai 300 CP teman-teman, setiap bulan. Ya, yang tadinya hanya 10 orang CP, tapi saya benar-benar jalanin fight abis-abisan di bisnis ini. Ya, saya punya special meeting sendiri dengan masa ya tadi 250 sampai 300 masa tersebut, teman-teman. Ya. Nah, boleh di next. Nah, di balik saya besar, saya juga punya sosok upline atau mentor saya yang memang ngedidik saya. Ya, dan ini ada bintang 8 Indonesia, Bapak Gilang Ramadan. Mungkin kemarin sempat ngisi di teman-teman sempat lihat. Ya, ini orang yang memang ngebolehin saya dari awal tuh. Saya memang kayak bilang anak ngerantau, jadi saya pas sekolah tuh iya 6 bulan tuh kayak nggak pulang gitu, nginep di rumah beliau di kontrakannya. Ya, saya sampai ada hasil baru saya mau pulang. Ini salah satu mentor ya dan superhero yang memang luar biasa ya, yang ngebantu bisnis saya di awal. Yang saya kekurangan apapun ya saya bisa dibantu, alhamdulillah sekali buat saya, teman-teman. Ya, di next lagi. Dan ini ada juga Bronze Lion, Bapak Wawal, yang selalu ngasih visi ke saya yang luar biasa, dan baru kemarin juga ngasih visi ke saya ya, bisa beli rumah 1,3 M di Royal Tajur, Wawal ya, ngasih visi ke saya yang wah benar-benar buat saya tuh gerak makin gila-gilaan buat saya fight di bisnis ini gitu ya. Jadi orang mentor ini memang adalah orang-orang yang luar biasa ya. Saya nggak pernah berhenti berdoa dan nggak pernah berhenti bersyukur punya mentor-mentor yang luar biasa. Saya selalu berdoa beliau selalu disehatkan ya, makin berkah dan makin luar biasa bisnisnya, dan bisa jadi contoh yang baik dan benar buat kita para donainnya. Dan buat teman-teman, doakan selalu mentor teman-teman ya, semoga mentor teman-teman bisa sehat dan bisa selalu dimudahkan urusan dan rezekinya ya. Nah ini saya punya sedikit cuplikan video, kalau mau diputar boleh. Semoga bisa bikin teman-teman sedikit banyak pikir. Boleh. Sejak kecil, saya selalu tahu apa yang saya inginkan. Selalu tahu apa yang ingin saya raih. Dengan kerja keras, dengan tangan saya sendiri. Bapak Jati. Sampai pada suatu hari, saya diingatkan sesuatu yang mengubah hidup saya. Jati, apa pernah kamu melihat tangan dari ibu kamu? Ibu saya tukang sampah, Pak. Tangannya selalu kotor. Jadi, saya nggak pernah perhatikan tangan ibu saya. Satu tangan ada 5 jari. 2 tangan berarti ada 10 jari. Sekarang kamu pulang ke rumah dan kamu lihat tangan dari ibu kamu. Kalau kamu sudah paham, kalau kamu sudah mengerti, kamu kembali lagi ke sini dan kita ngobrol lagi. Ya. Selama ini, saya tidak pernah memperhatikan tangan ibu saya. Tangan yang merawat saya. Membesarkan saya. Menjaga saya.
melindungi saya. Bu, Cantik, udah pulang. Gimana hasil wawancaramu? Kalau nggak diterima nggak apa-apa. Pokoknya kan udah usaha kan? Bu, boleh lihat tangan ibu nggak? Kenapa? Kamu mau meramal bisa baca garis tangan ibu? Ini kenapa, Bu? Ibu waktu bersihin bekas bangku besi, ibu ndak lihat yang ada yang tajam, luka jadinya. Kalau ini? Waktu itu ibu lagi nyapu di jalan, kamu telepon. Bilang bahwa kamu lulus di tes yang pertama dengan angka bagus. Ya ibu senang banget. Gak lihat lagi ada kayu yang nyelempit di tangkai sapu ibu. Jati. Pagi, Pak. Pagi. Gimana kabar kamu hari ini? Semuanya terlihat berbeda hari ini, Pak. Maksudnya? 2 tangan 10 jari. Tangan ibu saya dan saya 20 jari. Dan bila bersatu, kita bisa menjadi lebih kuat. Tangan ibu saya tidak hanya membesarkan saya, tapi juga merupakan sebuah pengorbanannya dalam membesarkan saya. Dan keberhasilan datang dari sebuah pengorbanan. Apapun hasilnya, kita tidak akan menyerah pada komitmen. Bagus, Jati. Oke, Jati. Selamat datang di keluarga kami. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Jadi, Bu, Jati diterima kerja, Bu. Mulai sekarang, saatnya Jati yang mengurus ibu. Bu, makasih ya. Itu tadi sedikit cuplikan video yang bikin saya mau berjuang dan berusaha di bisnis ini. Ya, dan saya juga punya alasan berjuang di bisnis ini. Boleh dilihat. Ya, ini salah satunya adalah ibu saya yang membesarkan saya dan merawat saya dari kecil, yang memang saya tahu pengorbanan beliau itu jauh lebih besar dari saya hari ini. Jadi saya nggak pengen sia-siakan usia atau umur beliau saat ini. Jadi saya pengen kerja keras habis-habisan. Nggak apa-apa, saya nggak ada waktu buat istirahat dan tidur. Yang penting saya bisa lihat bahwa saya istirahat dan tidur. Karena saya tahu dulu mungkin orang tua saya ketika mengandung saya tidurnya tidak tenang, istirahatnya keganggu gara-gara saya. Ketika saya udah lahir sama, tidurnya keganggu gara-gara tangisan saya. Semua keganggu gara-gara saya. Makanya saya pengen kasih yang terbaik hari ini dan seterusnya buat orang tua saya. Sampai nanti saya dan orang tua saya benar-benar berpisah. Dan saya yakin saya pasti akan bertemu lagi nanti di surganya.
Makanya saya nggak pengen sia-siakan waktu saya sekarang, waktu muda saya untuk main game, untuk nongkrong, untuk pacaran. Saya nggak pengen waktu saya terbuang sia-sia hanya untuk itu. Tapi saya melupakan kalau saya juga harus kasih yang terbaik ke orang tua saya. Makanya saya benar-benar harus jaga di sini. Itu salah satunya untuk orang tua saya. Jadi buat teman-teman yang punya orang tua, saya harap teman-teman minimal kalau teman-teman nggak mau berjuang buat dari teman-teman, ya teman-teman berjuanglah buat orang tua teman-teman. Teman-teman berjuang buat orang-orang yang teman-teman cintai. Teman-teman berjuang habis-habisan buat mereka. Ya, kasih yang terbaik buat mereka. Saya yakin akan ada sesuatu indah di depan sana yang menanti teman-teman. Jadi perjuangkan bisnis ini. Dan jadikan alasan berjuang teman-teman adalah orang tua teman-teman untuk melihat kehidupannya jauh lebih baik, untuk melihat nanti di hari tuanya beliau bisa merasakan hari tua yang memang enak seperti orang-orang di luar sana, teman-teman. Seperti itu. Boleh dibantu di next lagi. Nah, saya pengen sedikit mengajak teman-teman untuk berafirmasi. Ya mungkin teman-teman alasan berjuangnya ada yang sama seperti saya. Salah satunya adalah orang tua teman-teman. Ya, sekarang saya pengen ngajak teman-teman, coba teman-teman bayangkan ketika teman-teman naik motor dengan orang tuanya dan orang tua teman-teman tuh melihat satu toko dan teman-teman tanya, kenapa Bu? Ibu, teman-teman bilang, iya Ibu pengen sesuatu yang ada di toko itu. Akhirnya teman-teman tahu tokonya, ya teman-teman coba berusaha buat wujudin impian teman-teman dan impian orang tua teman-teman terutama. Ya tibalah di mana saatnya teman-teman punya bonus yang besar dan teman-teman jalan ke stokis dengan motor teman-teman. Ketika teman-teman sampai, teman-teman ambil bonusnya dan teman-teman ke tempat toko itu untuk membeli yang ibu teman-teman pengen tadi. Ya, akhirnya sudah dibeli dan teman-teman pulang ke rumah. Ya, dengan wajah yang senang, wajah yang riang. Teman-teman datang ke kamar ibu teman-teman. Teman-teman bangunin ibu teman-teman. Mah, ini ada hadiah dari saya yang Mama pengen. Ketika Mama bilang kalau Mama pengen sesuatu yang ada di toko itu. Dan ternyata hadiah tersebut adalah tiket umroh yang dimana orang tua teman-teman tersujud nangis, tersenyum bahagia, dan orang tua teman-teman melontarkan kata, saya bangga punya anak seperti teman-teman. Ya, saya harap hal itu bisa terjadi sama teman-teman. Saya harap teman-teman suatu hari nanti bisa jadi anak terbaik dan anak kebanggaan buat orang tua teman-teman. Dan saya yakin bakal ada satu anak yang bisa memutus rantai kemiskinan dari keluarganya. Dan saya yakin itu adalah teman-teman semua yang ada di dalam Zoom ini. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Boleh di next? Nah, ini ada sedikit cuplikan video satu lagi. Boleh di play. Silahkan menyaksikan. Ketika orang berbicara tentang merek Nike, apa yang ada dalam pikiran kamu? Simple, just do it. Ketika orang berbicara tentang merek Adidas, apa yang ada dalam pikiran kamu? Yes, impossible is nothing. Sekarang, ketika orang mulai bercerita tentang kamu, apa yang mereka pikirkan? Apakah mereka berpikir kamu sebagai seorang pemenang atau seorang pecundang? Atau mereka berpikir kamu sebagai seorang pejuang atau kamu orang dengan segudang alasan? Apa yang mereka pandang tentang kamu bukan tentang pencitraan yang kamu bangun dalam sekejap. Apa yang orang lain lihat tentang kamu tentunya proses yang sudah kamu bangun setiap hari. Proses yang tidak pernah tampak oleh orang-orang. Tidak ada kejayaan dibangun hanya dalam satu malam. Kejayaan
berawal dari komitmen. Bukan komitmen saat semuanya berjalan dengan baik, tapi komitmen untuk terus berjuang saat semuanya tidak sesuai dengan harapan kamu. Itu tidak mudah. Kalau komitmen muncul saat semua baik-baik saja, anak kecil pun bisa. Tapi level komitmen yang paling tinggi adalah saat semua orang mengatakan tidak mungkin dan kamu tetap berjuang dalam segala kemungkinan. Ketika kamu memiliki mimpi dan siap mewujudkan mimpi itu, jangan berharap impianmu bisa langsung terwujud. Saat kamu memiliki mimpi dan kamu mengerjakan mimpi itu, kehidupan akan menghukum kamu. Apakah kamu masih memiliki komitmen? Saat kamu berjalan mewujudkan mimpi itu, semua orang akan meninggalkanmu. Apakah kamu masih mau berkomitmen? Saat kamu mengejar mimpimu, kegagalan demi kegagalan, kerugian demi kerugian akan setia menemanimu. Apakah kamu masih setia dengan komitmen kamu? Kamu sudah sejauh ini, kamu sudah berkorban terlalu banyak. Kalau kamu berhenti, sama aja kamu membuat orang-orang yang meremehkanmu menang dan kamu kalah. Mimpimu hanya tinggal mimpi, kawan. Jadi, kenapa harus berhenti hanya karena kegagalan sementara? Tidak ada jenderal besar di bumi ini yang tidak pernah kalah dalam pertempuran. Kenapa mereka dikenang? Bukan soal menang atau kalah, tapi mereka tetap bertempur dan tidak pernah keluar dari arena pertempuran. Kawan, sudah terlalu jauh kakimu melangkah. Jangan berpikir untuk berhenti. Sudah terlalu banyak uang yang kamu investasikan untuk perjuanganmu. Jangan berpikir untuk menyerah. Kamu sudah kehilangan terlalu banyak. Kehilangan waktu, kehilangan tenaga, kehilangan teman. Kamu sudah kehilangan terlalu banyak untuk berhenti sekarang. Jangan tangisi dan keluhkan hal itu. Rasa sakitmu harus dibayar sangat mahal. Kamu harus menerima hadiah yang indah dari proses yang sekarang kamu lagi jalani. Selesaikan apa yang sudah kamu mulai. Karena hakikat dari sebuah perjuangan bukan saat kamu memutuskan, tapi bagaimana kamu bisa setia mempertahankan apa yang sudah kamu putuskan sampai titik darah penghabisan. Kamu tidak boleh berhenti. Terlalu banyak yang sudah kamu korbankan. Kamu tidak boleh berhenti. Terlalu banyak keringat yang jatuh karena perjuanganmu. Kamu tidak boleh berhenti karena sudah terlalu banyak luka yang harus disembuhkan dengan sebuah kemenangan. Beri kesempatan pada dirimu untuk bangkit satu kali lagi. Bangun dan bangkit satu kali lagi. Saat orang-orang bertanya, kenapa kamu selalu semangat? Katakan pada mereka, bara itu masih tersemat dalam dadaku. Api itu masih bersemayam dalam diriku. Matahari itu masih terbit dalam hatiku. Dan letupan itu siap meledak dalam duniaku. Karena mimpiku hari ini adalah kenyataan esok hari. Boleh di next. Terakhir dari saya teman-teman semua. Ada lagunya boleh di-play. Oke. Dari saya teman-teman, tadi teman-teman sudah lihat. Dari teman-teman kenal, ya, dari Pak Abdiswardin, dan ini terakhir dari saya. Saya nggak tahu kondisi bisnis teman-teman hari ini seperti apa. Saya nggak tahu hari ini teman-teman sedang banyak masalah seperti apa, ya. Tapi intinya, teman-teman, saya yakin orang-orang yang ada di bisnis ini adalah orang-orang yang terpilih. Karena banyak banget orang di luar sana yang belum tahu bisnis ini, yang belum mengenal bisnis ini. Dan mereka sebenarnya sangat membutuhkan bisnis ini. Dan beruntungnya teman-teman sudah tahu
dan sudah dikenalkan bisnis ini lebih dulu. Jadi saya yakin Tuhan, Allah punya rencana terbaik buat teman-teman. Allah punya sesuatu yang luar biasa buat teman-teman, yang pengen Allah kasih buat teman-teman. Jadi saya harap teman-teman jangan pernah berhenti untuk terus melangkah. Saya harap teman-teman nggak pernah berhenti untuk terus memperjuangkan impian teman-teman. Saya harap teman-teman nggak pernah keluar dari zona arena pertempuran teman-teman. Karena yang saya tahu teman-teman, perahu yang besar tidak diciptakan untuk diam di tepi pantai. Tapi perahu yang besar diciptakan untuk melawan ombak yang luar biasa, untuk melawan ombak yang deras. Sama hari ini seperti Anda teman-teman. Anda diciptakan bukan untuk berdiam diri, tapi Anda hari ini diciptakan untuk terus melawan masalah Anda, untuk terus bergerak, untuk terus berjuang. Karena saya yakin di depan sana ada warna yang berbeda, ada hal yang indah yang menanti teman-teman. Jadi jangan pernah berhenti percaya kalau teman-teman bisa berhasil lewat bisnis ini. Mungkin nanti bakal banyak orang yang nggak percaya sama teman-teman. Teman dekat teman-teman nggak percaya, orang tua teman-teman nggak percaya, sahabat-sahabat, keluarga. Tapi saya cuma pesan, minimal ada satu orang yang percaya, yaitu adalah diri Anda sendiri. Anda percaya kalau Anda bisa sukses lewat bisnis ini, Anda bisa berhasil lewat bisnis ini. Saya tahu tantangannya sulit dan berat, tapi minimal ada keyakinan di dalam diri kalau teman-teman yakin bisa sukses lewat bisnis ini. Jadi jangan pernah keluar dari arena pertempuran, pegang erat mentornya, terus berjuang bareng mentor dan tim-tim, sampai suatu hari nanti teman-teman akan bangga dengan diri teman-teman karena teman-teman tidak pernah menyerah sekalipun dalam bisnis ini. Terima kasih sudah mendengarkan sharing singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget. Keren banget, luar biasa. Keren banget sumpah. Ini keren banget. Wah, ini luar biasa. Thank you banget Pak Abai. Siap, sama-sama Bu Cio. Semoga bisnisnya makin besar ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Doakan kita juga yang lagi ikut live streaming, bisnisnya juga bisa kayak Pak Abai. Amin. Amin. Amin ya Allah. Amin. Semoga Pak Abai dan keluarga sehat ya. Makasih ya Pak Abai. Siap, Bu Cio. Oke, kalau mau duluan nggak apa-apa Pak Abai. Siap. Aduh, thank you berat ya buat waktunya. Siap. Sip. Pamit ya. Izin pamit Bu Cio dan teman-teman semua. Oke, makasih Terima Pak kasih. Abai. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren banget. Ya ampun. Oke, keren banget acara kelas bisnis online pada malam hari ini. Nah, teman-teman semuanya, acara kelas bisnis online pada malam hari ini sudah selesai. Anda silahkan tanya sama yang ngundang gimana caranya biar kayak Pak Abai. Tadi sudah dijelaskan buktinya semuanya sama Pak Abai. Wah, keren banget. Makanya teman-teman silahkan mengambil keputusan. Jangan pernah ragu, mulai aja dulu. Karena Anda nggak tahu sebenarnya potensi Anda kayak gimana kalau Anda belum pernah mencoba. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.